Terungkap Beelzebub dari dewa lalat hingga pangeran kegelapan. Sahabat satu pesan, pernahkah kalian mendengar nama Beelzebub? Nama yang menggema setiap sudut cerita horor dan mitologi. Nama yang sering diucapkan bersamaan dengan nama-nama iblis legendaris lainnya seperti Lucifer dan Satan. Tapi tahukah kalian, nama yang begitu menakutkan ini sebenarnya berawal dari sesuatu yang sangat kecil, menjijikan, dan sering kita abaikan, yaitu lalat. Bayangkan, sebuah dewa kuno yang disembah ribuan tahun lalu di kota Filistin kuno, Ekron, memiliki gelar yang sangat aneh, Tuan Lalat. Bukan naga, bukan singa, melainkan lalat. Makhluk yang identik dengan kotoran dan penyakit. Ini bukan hanya sebuah nama. Ini adalah perdebatan panjang yang melibatkan para penulis kitab suci, ahli sejarah, dan bahkan arkeolog. Apa yang membuat lalat begitu penting hingga menjadi simbol kekuatan? Dan bagaimana mungkin Tuan Lalat ini bertransformasi menjadi salah satu pangeran iblis yang paling ditakuti di dalam sejarah? Mari kita selami misteri yang gelap dan penuh intrik ini. Mengapa kita harus peduli dengan asal-usul nama kuno ini? Karena memahami Beelzebub bukan hanya tentang mengenal nama setan. Ini adalah perjalanan menelusuri bagaimana sebuah nama bisa dieksploitasi, diubah, dan diberi makna baru seiring berjalannya waktu. Beelzebub adalah cerminan dari bagaimana kepercayaan monoistik mencoba merendahkan dewa-dewa politik saingannya. Nama ini bukan sekedar julukan, melainkan sebuah ejekan yang disengaja. Para penulis Yahudi kuno dengan sengaja mengubah nama dewa ini dari yang mulia Baal Zebul, yang mungkin berarti Tuan Kedamaian Mulia atau Tuan Rumah Tinggi, menjadi Baal Zebub, Tuan Lalat. Mereka melakukannya untuk mengolok-olok, untuk menunjukkan bahwa dewa musuh mereka tidak lebih dari tuan kotoran dan lalat. Ini adalah taktik propaganda yang cerdas, yang berhasil mengubah persepsi publik selama ribuan tahun. Jadi, ketika kita mendengar nama Beelzebub, kita bukan hanya mendengar nama iblis, melainkan mendengar gema dari pertumpuran ideologi kuno antara keyakinan. Kita menyaksikan bagaimana sebuah nama bisa menjadi senjata dan bagaimana sebuah simbol bisa berevolusi dari dewa kuno menjadi ikon kejahatan universal. Nomor 1, asal-usul dan transformasi nama. Beelzebub berasal dari nama Ibrani kuno Baal Zebub, yang secara harfiah berarti Tuan Lalat. Nama ini muncul dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 1, 2, 3. Di mana Raja Ahazia dari Israel mengutus utusan untuk bertanya kepada Baal Zebub, dewa dari kota Filistin. Ekron ini menunjukkan bahwa dewa ini dianggap memiliki kekuatan ramalan dan mungkin juga kemampuan untuk mengendalikan wabah. Namun, seperti yang sudah kita bahas, banyak ahli berpendapat bahwa nama aslinya bukanlah Baal Zebub, melainkan Baal Zebul, yang berarti Tuan Kedamaian Suci atau Tuan Rumah Tinggi. Para penulis Yahudi kemudian mengubahnya menjadi Baal Zebub sebagai bentuk penghinaan. Simbol lalat sangat tak signifikan di sini. Di dunia kuno, lalat identik dengan penyakit, kebusukan, serta kematian. Mengasosiasikan dewa musuh dengan lalat adalah cara yang paling efektif untuk merendahkannya di mata pengikutnya. Ini didukung oleh penemuan arkeologis di Ekron yang menunjukkan patung-patung lalat emas yang menguatkan hubungan antara dewa ini dan serangga tersebut. Nomor 2, peran dalam tradisi keagamaan. Tradisi Yahudi setelah muncul dalam kitab 2 Raja-Raja, nama Baal Zebub menghilang dari literatur Yahudi resmi. Namun, para rabi menggunakannya sebagai bahan ejekan, menyamakan Baal dengan tumpukan kotoran tempat lalat hinggap. Ini menunjukkan bagaimana mereka menggunakan permainan kata untuk merendahkan politisme. Lalat menjadi simbol kebusukan dan kehinaan yang menohok. Tradisi Kristen. Inilah titik baliknya. Dalam Perjanjian Baru, nama ini tidak lagi merujuk pada dewa Filistin,
melainkan pada iblis tertinggi yang sering disamakan dengan Satan atau setan. Yesus dituduh oleh para Farisi mengusir setan dengan kuasa Belzebul, pangeran para roh jahat. Yesus menanggapi tuduhan itu dengan argumen logis bahwa Belzebub menjadi salah satu panglima pasukan iblis. Ensiklopedia Katolik bahkan menegaskan bahwa Belzebub hanyalah nama lain dari Satan. Dia sering dikaitkan dengan dosa keserakahan, glutoni, melambangkan manusia yang terperangkap dalam nafsu yang berlebihan. Tradisi Islam. Dalam literatur Islam klasik, nama Belzebub tidak disebutkan. Setan dan iblis memiliki sebutan sendiri seperti iblis dan setan. Namun, dalam budaya populer Muslim kontemporer, nama ini kadang muncul sebagai salah satu julukan bagi setan dalam konteks perbandingan lintas budaya. Ia dipandang setara dengan Azazel atau setan, musuh besar yang menyesatkan manusia. Nomor 3. Simbolisme dan makna modern. Dalam okultisme dan demonologi barat, Belzebub adalah figur demonik yang sangat penting. Teks-teks kuno seperti Testament of Solomon menggambarkan dia sebagai pangeran setan yang dulunya malaikat mulia, berasosiasi dengan bintang Venus, yaitu Lucifer, dan bertanggung jawab atas tirani dan kecemburuan. Berbagai grimoire, buku sihir kuno, mengklasifikasikan dia dalam hierarki setan, seringkali sebagai salah satu yang tertinggi, bahkan menjadi raja neraka. Dia dipercaya mampu menyebabkan pengaruh mental seperti kecemburuan dan obsesi. Dalam budaya populer modern, nama Belzebub telah menjadi ikon anime dan manga. Contohnya seri komedi Belzebub yang mengisahkan seorang remaja yang harus mengasuh putra raja iblis. Video game. Di dalam game seperti Shin Megami Tensei dan Diablo 2, Belzebub muncul sebagai bos utama atau iblis yang kuat, sering dijuluki Lord of Destruction atau tangan kanan Lucifer. Musik. Di dunia musik rock dan metal, nama Belzebub sering digunakan dalam lirik untuk melambangkan kejahatan, pemberontakan, atau kekuatan kegelapan. Film dan serial TV. Ia juga muncul dalam serial seperti Supernatural dan Lucifer, di mana ia digambarkan sebagai sosok penggoda dan perencana kekacauan. Transformasi Belzebub dari tuan lalat menjadi pangeran kegelapan adalah contoh sempurna bagaimana makna simbol dapat berubah total seiring berjalannya waktu dan pergeseran budaya. Awalnya, ia adalah dewa lokal yang diejek. Kemudian, dalam agama-agama Abrahamik, ia diangkat menjadi musuh besar yang mewakili kejahatan dan pemberontakan. Akhirnya, dalam budaya populer, ia menjadi ikon universal yang mewakili kejahatan, korupsi, dan dualitas moral. Secara metaforposis, hubungan namanya dengan lalat menegaskan makna simbolis yang mendalam. Lalat melambangkan kebusukan, kematian, dan kekotoran. Ini adalah pengingat bahwa kejahatan tidak selalu datang dalam bentuk yang megah, tetapi bisa menyelinap masuk seperti lalat yang berkembang biak di tengah kemerosotan moral dan fisik. Belzebub adalah simbol dari kekuasaan gelap, korupsi, dan pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan di dalam diri manusia. Dalam pandangan psikologi modern, terutama dari tokoh seperti Carl Jung, simbol-simbol iblis seperti Belzebub mewakili bayangan terdalam dalam jiwa manusia. Aspek yang ditekan namun tidak pernah hilang. Belzebub menjadi arketype kejatuhan dan kehancuran akibat hawa nafsu yang tidak terkendali, mencerminkan perjuangan batin antara moralitas dan naluri gelap. Sahabat satu pesan, apa yang kita pelajari hari ini adalah bahwa di balik setiap nama menakutkan selalu ada kisah yang jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita bayangkan. Kisah Belzebub mengajarkan kita tentang sejarah, politik, dan bahkan psikologi. Ia adalah pengingat bahwa setiap mitos memiliki akar dan setiap simbol memiliki makna yang bisa berubah.
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.